Episode 6 dibuka dengan Bai Susan, Susian, dan Jing Song yang tengah berbincang. Selesainya Susian bertamu, Susian pun pamit untuk pulang. Dan di sana, Susian juga mengingatkan kepada Bai Susan untuk datang besok harinya. Mendengar hal tersebut, Jing Song menjawab kepada Susian, "Bukankah tidak masalah jika kita ikut serta ke sana?" Dan Susian di sini tidak marah. Dengan senang hati, Susian akan menerima mereka ke rumah. Ketika Susian pergi, hujan turun lagi, dan Bai Susan ingin pergi untuk mengantarnya. Tapi Jing Song memberitahu Susian bahwa di rumah ini kebanyakan dihuni oleh perempuan. Jadi tidak baik jika salah satu dari kami mengantarkanmu pulang. Akhirnya sebelum Susian pulang, Susian diberikan payung sebagai ganti tidak diantarkan pulang. Scene berpindah di rumah Ruyi. Terlihat Ruyi yang sedang berias untuk pergi ke acara yang diadakan oleh kakak Susian. Karena Ruyi ingin dipandang berbeda oleh Susian, Ruyi berinisiatif untuk memberikan buah tangan berupa jamur reisi berusia ribuan tahun yang sangat langka untuk diberikan kepada Susian. Kembali lagi ke tempat Bai Susan. Di sini Bai Susan juga kebingungan untuk berias, dan akhirnya Xiaoqing ingin membantunya. Namun Jing Song tak mau kalah. Ia menunjukkan kebolehannya dengan merubah pakaian yang ia kenakan. Xiaoqing pun juga sama. Ia merubah pakaian yang ia kenakan dan merubah pakaian milik Bai Susan pula. Merasa tak sependapat dengan Xiaoqing, Jing Song merubah dandanan baju milik Bai Susan. Lalu Xiaoqing menambahkan perhiasan rambut milik Bai Susan, dan akhirnya Bai Susan pun mencukupkannya. Ia ingin memilih sendiri apa yang ingin ia pakai. Scene berpindah di depan rumah Susian. Kebetulan sekali, rombongan Bai Susan dan Ruyi datang bersamaan. Ketika akan masuk rumah, Ruyi menghentikannya dan memberitahu bahwa orang luar dilarang untuk masuk ke rumah keluarga Susian. Karena sekarang mereka sedang mengadakan acara besar, kata Ruyi. Keahlian Xiaoqing sangat berguna di sini. Xiaoqing di sini menunjukkan bahwa mereka diundang secara langsung oleh Susian. Merasa kalah dengan perdebatan itu, Ruyi pun pergi untuk meninggalkan mereka dengan kesal. Scene berganti di ruang tamu. Di situ Ruyi langsung mengajak Susian berbicara, dan Susian ingin menghindarinya tapi tidak bisa. Tak berselang lama datanglah Bibi Su yang membawa sup. Ruyi yang melihat hal tersebut menyuruh temannya untuk membantu membawakan sup itu. Akan tetapi, teman Ruyi ini terlalu terburu-buru dan mengakibatkan supnya jatuh ke hadapan Ruyi dan Susian. Tak disangka Bai Susan datang dengan cepat dan menyelamatkan mereka. Ruyi tak terima dengan hal tersebut dan mencoba mencari celah dari Bai Susan. Ia pun ingat bahwa kedatangannya di sini tidak membawa tangan kosong, dan kali ini Ruyi tak ingin kalah selangkah dari Bai Susan. Ia pun memberikan hadiahnya kepada Susian. Ketika membukanya, Susian kaget. Jamur ini adalah jamur yang sama yang dimiliki oleh ayah Ruyi. "Bukankah hal ini malah akan merepotkan ayahmu?" kata Susian. Bai Susan yang melihat hal tersebut pun menyadari bahwa ternyata di dunia manusia terdapat tata krama. Bila berkunjung, sebaiknya membawa hadiah. Hal itulah pelajaran yang ia dapat. Ia pun berusaha untuk melakukan hal yang sama, dan ia menggunakan kekuatannya untuk memunculkan hadiahnya. Lalu Bai Susan menyuruh Xiaoqing untuk menyerahkan hadiahnya kepada Susian. Sebelum sampai ke tangan Susian, hadiah tersebut direbut oleh Ruyi, dan Ruyi penasaran dengan apa yang dibawa oleh Bai Susan. Ketika dibuka, Ruyi meremehkan apa yang dibawa oleh Bai Susan, karena hadiahnya hanya berupa buku. Namun ketika Susian melihatnya, Susian memberikan respon yang berbeda dari Ruyi. Di situ, Bai Susan menjelaskan bahwa di rumahnya terdapat banyak arsip tua mengenai ilmu kedokteran. Dan semoga dengan hal tersebut Susian bisa senang. Susian sangat senang menerima hal tersebut, dan rasa kagumnya terhadap Bai Susan bertambah. Tak lama setelah itu datanglah Inspektur Lee dan menyapa mereka semua. Ketika Inspektur Lee berkenalan dengan Bai Susan, ia ingat bahwa wajah Bai Susan ini mirip dengan orang yang menyelamatkannya ketika melawan Nyonya Wu. Dan di situ pula Inspektur Lee menganggap bahwa Bai Susan adalah peri yang telah menyelamatkannya. Untunglah Xiaoqing di sini bisa mengelak dan membuat alasan. Di situ Xiaoqing memberitahu bahwa mungkin saja Inspektur Lee kelelahan dan itu mungkin hanya imajinasinya. Dan memang benar, Inspektur Lee bukan orang pertama yang mengatakan Bai mirip dengan peri. Mungkin hal ini karena kecantikan yang dimiliki oleh Bai Susan, kata
kata Xiaoqing yang mencoba meyakinkan Inspektur Li agar tidak curiga. Agar tidak terlalu lama, Bibi Su pun mengajak semuanya untuk ikut makan bersama. Ketika mereka makan, Ruyi masih tak terima dan mencoba mencari celah lagi. Di sini Ruyi mencibir Bai Suzen bahwa Bai Suzen tidak mengerti tentang tata krama keluarga. Bisa-bisanya seorang pelayan diajak makan satu meja dengan majikannya. Pelayan yang dimaksud Ruyi di sini adalah Xiaoqing. Di situ pun Bai Suzen mengatakan bahwa Xiaoqing sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Jadi ia tidak merasa keberatan makan bersama mereka satu meja. Untuk meredam suasana, Inspektur Li juga mengatakan bahwa keluarganya tidak terlalu memperhatikan pengkastaan seperti itu. Alangkah baiknya teman Ruyi juga diajak makan bersama, jelas Inspektur Li. Mereka pun bersulang untuk melupakan hal tersebut. Namun anehnya di sini, Bai Suzen ingin meminta tambahan minum lagi dan mengajak tuan rumahnya bersulang satu persatu. Hal itu membuat semuanya terkejut, dan Susian mencoba menangkap maksud dari Bai Suzen, bahwa sebenarnya ia hanya mencoba untuk menghargai jamuan. Karena menurut syair yang pernah Susian baca, mabuk seorang diri adalah hal yang buruk. Tetapi ketika beberapa orang mabuk, pasti para pemabuk itu tertawa dan terlihat bahagia. Kembali ke cerita, Jingsong sadar bahwa pasti ini ulah dari Xiaoqing. Akhirnya Xiaoqing merasa bersalah dan mengingat hal yang sebelumnya ia lakukan. Dalam ingatannya tersebut, Bai Suzen meminta saran kepada Xiaoqing seperti apa tata krama ketika jamuan makan. Di sana, Xiaoqing memberitahu bahwa ajaklah tuan rumah bersulang sebanyak mungkin, karena hal itu sama saja dengan menghargai pemberiannya. Di situ pun anak buah Xiaoqing memperingatkan bahwa bukankah Xiaoqing hanya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di toko bir. Untuk membedakannya, Xiaoqing juga menambahkan pesan kepada Bai Suzen bahwa sebaiknya sebelum mengajak bersulang, Bai Suzen harus memberikan syair untuk menunjukkan kepintarannya. Dengan polosnya pun Bai Suzen menuruti pesan dari Xiaoqing. Kembali lagi ke masa sekarang, Inspektur Li sangat menikmati perbincangan tersebut. Namun sayangnya, Inspektur Li tidak bisa berlama-lama di sana, karena sebenarnya dia juga sudah ada janji untuk bersama merayakan keberhasilannya dengan teman-teman polisi di Lin'an. Inspektur Li pamit dan bergegas pergi meninggalkan semua orang. Setelah itu, Bibi Su mendekati Bai Suzen dan meminta tolong kepada Bai Suzen untuk ikut serta dengan Susian merapikan buku-buku yang dimiliki keluarga Susian. Siapa tahu juga Bai Suzen menemukan buku yang ia sukai, kata Bibi Su. Ruyi yang mendengarnya juga tak ingin kalah. Ia juga bersedia membantu. Tapi tak ingin rencananya gagal, Bibi Su mengajak Ruyi untuk mengikutinya. Karena ia juga memiliki hadiah yang harus diserahkan kepada ayah Ruyi. Mereka berempat pun pergi dengan tugasnya masing-masing. Namun sebelum itu, Jingsong sempat ingin pergi bersama Bai Suzen. Tetapi di sisinya ada Xiaoqing yang menahannya dan tak ingin membiarkan Bai Suzen diganggu. Jingsong yang tak terima menyerang Xiaoqing dengan kursi yang ada di sana. Dan pertarungan antar mereka pun tak terelakkan lagi. Scene berpindah di tempat Bai Suzen dan Susian. Sesampainya di sana, Susian ingat bahwa puisinya tentang Bai belum sempat ia rapikan. Dan Susian langsung mengambil puisi tersebut untuk disembunyikan. Sementara itu di tempat Bibi Su dan Ruyi, di sini Bibi Su memberikan sebuah benang ulat sutra yang baru ia panen sebagai hadiah untuk ayah Ruyi. Untuk menyibukkan Ruyi agar tidak mengganggu Susian, Bibi Su mengajari Ruyi cara membuat selimut dari benang ulat sutra tersebut. Lalu kembali lagi ke Susian. Di sini suasana masih terasa canggung. Tiba-tiba, Bai Suzen menemukan buku obat herbal yang langka, dan selama ini Susian mengira buku itu telah hilang. Tak sengaja ketika Susian ingin mengecek buku itu, ia menyentuh tangan Bai Suzen, dan hal ini membuat Bai Suzen agak malu. Akhirnya Susian mempersilahkan Bai Suzen untuk mengambilnya. Tapi Bai Suzen merasa tidak enak dan mengembalikannya ke Susian. Susian pun mengajak Bai Suzen untuk membacanya bersama. Di tempat Bibi Su, Ruyi yang sudah bosan berpura-pura sakit agar ia bisa lepas dari Bibi Su. Setelah ia dibawa ke kamar dan ditinggalkan oleh Bibi Su, ia pun berniat untuk melihat apa yang dilakukan oleh Susian dan Bai Suzen. Berpindah ke Susian yang sedang membaca buku bersama Bai Suzen. Setelah membaca cukup lama, Bai Suzen menemukan lentera yang ia beri teka-teki waktu festival.
Di situ, Susian menceritakan kembali bagaimana ia mendapatkan lentera itu. Dari sini, Bae Susan dan Susian juga saling mengakui kepintaran masing-masing. Dan baru pertama ini, mereka menemukan lawan bicara yang sefrekuensi. Namun, kenyamanan tersebut tak berlangsung lama. Rui tiba-tiba datang dan menyuruh Bae Susan untuk mengecek penyakitnya. Hal ini dilakukan agar Bae Susan tidak terlalu dekat dengan Susian. Scene berganti di rumah bordil Xiuxian. Di tempat inilah, Inspektur Lee dan pasukannya sedang merayakan perayaan. Di tengah perayaan tersebut, Inspektur Lee heran. Mengapa sekarang begitu banyak orang yang datang? Tak seperti hari biasanya. Salah satu anak buahnya menjawab bahwa kebetulan tempat ini mengundang seorang wanita penghibur yang sangat terkenal bernama Nona Keshin, yang terkenal akan kelihayannya bermain alat musik yang bernama sitar. Namun, orang-orang yang datang bukan untuk melihat permainannya, akan tetapi kecantikannya, kata salah satu anak buah Inspektur Lee. Tak berselang lama, Nona Keshin naik ke atas panggung memainkan sitarnya. Semua dibuat terpana olehnya, kecuali Inspektur Lee yang tetap santai menikmati hidangan yang ada di meja. Kita kembali ke rumah Bibisu. Di sini Bae Susan sedang mengecek keadaan Rui, dan menurut diagnosanya, seharusnya Rui baik-baik saja. Rui mengiyakan perkataan Bae Susan dan beranggapan mungkin ia hanya kelelahan. Setelahnya, Rui menyuruh pelayan untuk membuatkan teh. Tapi karena Bae Susan tak ingin merepotkan mereka, Bae Susan lah yang membuatkan teh untuk mereka. Dari sinilah rencana Rui sebenarnya terungkap. Ketika Bae Susan agak jauh dari mereka, Rui sudah mempersiapkan dialog kebohongan dengan pelayannya untuk memanas-manasi Bae Susan. Dalam dialog tersebut, pelayannya mengatakan bahwa Rui akan segera berkeluarga dengan Susian. Dan di sana, Rui juga menjelaskan bahwa sikap baik Susian pada Bae Susan hanyalah simpati karena orang tua Bae Susan sudah tidak ada. Padahal, yang dikatakan Rui hanya kebohongan semata. Hal ini membuat Bae Susan terlihat shock mendengarnya. Bae Susan memutuskan untuk mengajak pulang Jingsong dan Xiaoqing. Ketika akan pulang, mereka bertiga berpapasan dengan Susian dan Bibisu. Di sini, Bae Susan berpamitan pulang dengan alasan ia agak pusing akibat terlalu banyak minum sake. Ketika perjalanan pulang pun, Bae Susan memisahkan diri dari Jingsong dan Xiaoqing. Bae Susan mengatakan bahwa ia sekarang ingin menyendiri. Jingsong yang ingin mengikuti dihadang oleh Xiaoqing, tapi Jingsong berhasil kabur dengan jurus menghilangnya. Karena Xiaoqing belum mampu menguasai jurus tersebut, ia pun merubah wujudnya menjadi ular untuk mengejar mereka. Sialnya ketika Xiaoqing akan pergi, Xiaoqing ditangkap oleh Biksu Fahai. Berlanjut di Bae Susan yang terlihat sangat sedih, di sini Bae Susan sudah menyadari kalau Jingsong mengikutinya. Bae Susan juga menyuruh Jingsong untuk menampakkan diri saja. Jingsong pun memujuk Bae Susan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu di situ Bae Susan bertanya kepada Jingsong, apakah manusia itu pelupa? Tak peduli betapa banyak mereka tersakiti, mereka akan melupakannya. Tak peduli seberapa banyak kau mencintai, bila memang ada yang mengganti, maka rasamu akan hilang dan terlupa, tegas Bae Susan kepada Jingsong. Jingsong pun memberitahu Bae Susan bahwa memang manusia dan siluman itu sebenarnya berbeda. Seberapa dalam dan jauh kau mengikuti mereka, kau hanya akan menyakiti diri sendiri pada akhirnya. Bae Susan menyimpulkan bahwa mungkin Dewi Kuan Im juga tidak menyuruh kita terlalu melekat pada dunia fana. Jadi inilah akibatnya. Melihat hal tersebut, Jingsong pun mencoba menghibur Bae Susan. Dan karena Bae Susan sekarang sudah sadar apa yang dipikirkan oleh Jingsong, maka Jingsong mengajak pulang kembali ke Gunung Imei. Scene berganti di rumah bordil. Seusainya Nona Keshin tampil, tiba-tiba ia diserobot oleh om-om untuk menemaninya minum. Untungnya ada Inspektur Lee yang menghadangnya, dan Nona Keshin pun bisa selamat. Sebagai ucapan terima kasih, Nona Keshin mengajak Inspektur Lee untuk minum bersamanya. Tapi Inspektur Lee menolak dan hanya mau mengantarkannya saja. Sesampainya di ruangan Nona Keshin, di situ Nona Keshin mencoba menggoyahkan iman dari Inspektur Lee. Dan anehnya, di sini Nona Keshin bisa mendengar isi hati dari Inspektur Lee bahwa Inspektur Lee takut dengan istrinya jika ia pulang dengan beraroma parfum wanita. Tapi karena motivasi Inspektur Lee yang cukup kuat tadi, Inspektur Lee tidak goyah dan ia pun langsung pergi meninggalkan Nona Keshin sendiri. Di tempat lain terlihat Biksu Fahai yang sedang bermeditasi. Di sana juga ada Xiaoqing yang ingin keluar dari tempat tersebut. Sayangnya, ia tidak bisa karena tongkat milik Fahai menghadangnya. Kembali lagi di rumah bordil, diperlihatkan Nona Keshin menemui om-om yang menyerobotnya tadi. Ternyata, scene berganti guys.
Ya, scene berganti di perbincangan antara Inspektur Lee dan anak buahnya. Namun di tengah asiknya perbincangan tersebut, ada teriakan bahwa seseorang telah meninggal. Semua polisi ini pun menuju ke asal suara tersebut. Setelah ditemukan, ternyata korban pembunuhan itu adalah om-om yang menyerobot Nona Cashin tadi. Anehnya, tidak ditemukan darah dari mayat ini walaupun hati mayat ini telah hilang. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektur Lee menyuruh semua pasukannya supaya semua rute keluar dari rumah tersebut ditutup. Karena menurut Inspektur Lee, pelaku pembunuhan masih ada di dalam bordil ini. Bersamaan dengan itu pula, tongkat Fahai bereaksi saat pembunuhan terjadi. Dapat kita pastikan bahwa pelaku pembunuhan adalah siluman. Sementara itu di rumah Bibi Su, Susian heran dengan perilaku Bai Suzen yang tiba-tiba pulang. Tak berselang lama, datanglah Bibi Su dan mengatakan bahwa ia khawatir dengan Inspektur Lee karena tidak biasa Inspektur Lee belum pulang sampai selarut ini. Susian pun menenangkan Bibi Su dan membantunya dengan menjemput Inspektur Lee untuk pulang ke rumah. Kembali lagi ke tempat Inspektur Lee. Di situ asisten Nona Cashin meminta izin kepada Inspektur Lee untuk meninggalkan rumah bordil ini. Karena sebentar lagi Nona Cashin akan pergi tampil di rumah pejabat Liang. Nona Cashin juga menggoda Inspektur Lee. Namun hal itu tak berhasil. Inspektur Lee tetap menutup semua pintu dan tidak membuka sampai pelaku ditemukan. Kabar ini ternyata sampai di telinga pejabat Liang yang telah menunggu Nona Cashin. Karena kesabarannya sudah habis, pejabat Liang memutuskan untuk pergi ke tempat Inspektur Lee dan menjemput Nona Cashin secara langsung. Lalu Susian yang telah sampai di tempat itu menanyakan situasi yang telah terjadi. Untuk membantu menemukan pelaku, Susian memberikan usulan kepada prajurit untuk disampaikan kepada Inspektur Lee.